Tutorial Kuliah Hukum Acara Pidana. Topik ke-22 dari 30 topik. Kasasi demi kepentingan hukum. Disediakan oleh Global Tutorial. Upaya hukum luar biasa merupakan upaya hukum yang hanya dapat dilakukan terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, inkrah van gewisde. Upaya hukum luar biasa berbeda dengan upaya hukum biasa, antara lain upaya hukum luar biasa, 1. Dapat diajukan dan ditujukan terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. 2. Dapat ditujukan dan diajukan dalam keadaan tertentu, tidak dapat diajukan terhadap semua putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, harus ada dan terdapat keadaan-keadaan tertentu sebagai syarat. 3. Dapat diajukan kepada Mahkamah Agung, dan diperiksa serta diputus oleh Mahkamah Agung sebagai instansi pertama dan terakhir. Upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa memiliki persamaan tujuan yang paling penting dan utama yaitu, 1. Mengoreksi dan meluruskan kesalahan yang terdapat dalam putusan tersebut. 2. Pelurusan kesalahan itu dimaksudkan demi tegaknya hukum dan kebenaran serta keadilan. Pengertian kasasi demi kepentingan hukum. Rusli Muhammad memberikan pengertian tentang kasasi demi kepentingan hukum bahwa kasasi demi kepentingan hukum adalah salah satu upaya hukum luar biasa yang diajukan terhadap semua putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari putusan pengadilan selain putusan Mahkamah Agung. Pendapat berikutnya mengatakan, kasasi demi kepentingan hukum yaitu hak Jaksa Agung untuk meminta pembatalan atas putusan pengadilan tingkat terakhir kecuali terhadap putusan Mahkamah Agung. Dengan demikian, yang berhak mengajukan upaya hukum kasasi demi kepentingan hukum yakni Jaksa Agung. Dalam KUHP hal ini dapat ditemukan pada ketentuan pasal 259 ayat 1, yang menyatakan, demi kepentingan hukum terhadap semua putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, dapat diajukan satu kali permohonan kasasi oleh Jaksa Agung. Mengacu pada pasal 259 ayat 1 KUHP, apabila dikaitkan dengan alasan atau dasar pengajuan upaya hukum kasasi demi kepentingan hukum adalah tersirat dari perkataan, demi kepentingan hukum tersebut. M. Yahya Harahap seperti dikutip oleh Lilik Mulyadi berpendapat, dengan titik tolak perkataan, demi kepentingan hukum, maka selain alasan sebagaimana ketentuan pasal 253 ayat 1 KUHP maka kasasi ini juga meliputi segala segi yang menyangkut kepentingan hukum. Kasasi demi kepentingan hukum dapat diajukan terhadap semua putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan Mahkamah Agung, jadi hanya terbatas pada putusan pengadilan negeri dan atau putusan pengadilan tinggi. Satu-satunya jalan yang dapat ditempuh untuk mengoreksi putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap adalah melalui upaya hukum luar biasa, yaitu peninjauan kembali. Hal tersebut di atas adalah letak perbedaan antara upaya hukum luar biasa kasasi demi kepentingan hukum dan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali, manakala kasasi demi kepentingan hukum hanya dapat diajukan terhadap putusan pengadilan negeri dan putusan pengadilan tinggi yang telah berkekuatan hukum tetap, sedangkan peninjauan kembali tidak hanya terbatas terhadap putusan pengadilan negeri dan atau putusan pengadilan tinggi, tetapi juga dapat diajukan terhadap putusan Mahkamah Agung. Menurut KUHP, pihak yang berhak mengajukan upaya hukum kasasi demi kepentingan hukum adalah Jaksa Agung, pasal 259 ayat 1 KUHP. Alasan dalam pengajuan upaya hukum kasasi demi kepentingan hukum adalah menyangkut kepentingan hukum dalam arti yang luas, tidak hanya terbatas pada kepentingan hukum yang termuat dalam pasal 253 KUHP yaitu bahwa ada suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, bahwa cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan bahwa pengadilan telah melampaui batas kewenangannya. Tata cara pengajuan upaya hukum kasasi demi kepentingan hukum. Permohonan upaya hukum kasasi demi kepentingan hukum dapat diajukan dengan prosedur atau tata cara yang telah ditentukan secara limitatif dalam pasal 260 ayat 1, 2 dan 3 KUHP, seperti berikut. 1. Permohonan kasasi demi kepentingan hukum disampaikan tertulis oleh Jaksa Agung kepada Mahkamah Agung melalui panitera pengadilan yang telah memutus perkara dalam tingkat pertama disertai risalah yang memuat alasan permintaan itu. 2. Salinan risalah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, oleh panitera segera disampaikan kepada pihak yang berkepentingan. 3. Ketua pengadilan yang bersangkutan segera meneruskan permintaan itu kepada Mahkamah Agung. Permohonan tersebut diajukan secara tertulis oleh Jaksa Agung dan tidak boleh secara lisan karena bertujuan untuk kepastian hukum dan tata laksana administrasi justisial yang baik. Jaksa Agung menyampaikan permohonan tersebut kepada Mahkamah Agung melalui panitera pengadilan negeri yang memutus perkara itu dalam tingkat pertama, jadi bukan langsung kepada Mahkamah Agung.
Cara ini dilakukan untuk menghindari hambatan administratif karena jika permohonan langsung diajukan kepada Mahkamah Agung tanpa melalui panitera pengadilan negeri yang memutus perkara dalam tingkat pertama, berarti Mahkamah Agung harus meneruskan lagi permohonan itu kepada pengadilan negeri supaya mempersiapkan dan mengirimkan berkas perkara yang bersangkutan kepada Mahkamah Agung. Prosedur seperti ini yang menjadi hambatan dan memperlambat proses penyelesaian pengiriman dan pemeriksaan perkara. Permohonan upaya hukum luar biasa kasasi demi kepentingan hukum harus disertai dengan risalah yang memuat alasan permintaan karena risalah merupakan syarat mutlak yang bersifat memaksa dan apabila tanpa risalah maka permintaan dianggap tidak memenuhi syarat formil sehingga permohonan dapat dinyatakan tidak dapat diterima. Dengan demikian, Jaksa Agung wajib mengajukan risalah atau memori. Syarat ini dapat ditarik secara konsisten dari ketentuan pasal 248 ayat 1 KUHP yang menyatakan bahwa pemohon kasasi wajib mengajukan memori kasasi yang memuat alasan permohonan kasasinya dan dalam waktu 14 hari setelah mengajukan permohonan tersebut, harus sudah menyerahkannya kepada panitera yang untuk itu ia memberikan surat tanda terima. Mengenai alasan keberatan yang diajukan dalam risalah berpedoman dan bertitik tolak dari ketentuan pasal 253 ayat 1 KUHP yang menyatakan bahwa pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam pasal 244 dan pasal 248 guna menentukan a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya. b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang. c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya. Pada hakikat, kasasi demi kepentingan hukum tidak berbeda tujuannya dengan permohonan kasasi biasa yaitu sama-sama bertujuan untuk memperbaiki kesalahan penerapan hukum, keteledoran cara melaksanakan peradilan menurut ketentuan undang-undang serta mencegah terjadinya tindakan pengadilan yang melampaui batas wewenangnya. Apabila bertitik tolak dari perkataan demi kepentingan hukum, berarti tidak hanya terbatas pada kesalahan yang disebut pasal 253 ayat 1 KUHP. Kata, demi kepentingan hukum, ini meliputi segala segi yang menyangkut kepentingan hukum, baik yang menyangkut pemidanaan, barang bukti, biaya perkara, penilaian pembuktian, dan lain-lain. Undang-undang sendiri tidak membatasi alasan permintaan kasasi demi kepentingan hukum, yang penting benar-benar demi kepentingan hukum yang meliputi segala aspek kepentingan hukum itu sendiri. Demi kepentingan hukum sebenarnya adalah bermakna sama dengan demi memperhatikan kesadaran hukum dalam masyarakat. Sebab hukum yang baik adalah hukum yang benar-benar memperhatikan manifestasi kesadaran hukum dalam masyarakat. Terlebih lagi apabila hukum yang tertuang dalam bentuk perundang-undangan harus selalu dijaga keseimbangan muatan yang dirumuskan secara tertulis dengan muatan kesadaran hukum dalam masyarakat. Salinan risalah yang memuat alasan permintaan kasasi demi kepentingan hukum oleh panitera segera disampaikan kepada pihak yang berkepentingan, dengan maksud memberi hak kepada yang menerima untuk mengajukan kontra risalah. Dengan demikian, terdakwa berhak mengajukan kontra risalah sebagai jawaban dan tanggapan atas risalah yang diajukan oleh Jaksa Agung. Hal ini sesuai dengan pasal 248 ayat 6 KUHP yang menyatakan bahwa tembusan memori kasasi yang diajukan oleh salah satu pihak, oleh panitera disampaikan kepada pihak lainnya dan pihak lain itu berhak mengajukan kontra memori kasasi. Setelah menerima permohonan upaya hukum luar biasa kasasi demi kepentingan hukum, Ketua Pengadilan Negeri segera meneruskan permintaan itu kepada Mahkamah Agung, dilengkapi dengan berkas perkara yang lengkap karena tanpa berkas perkara maka pemeriksaan tidak dapat dilakukan oleh Mahkamah Agung. Dasar pemeriksaan kasasi demi kepentingan hukum tetap bertitik tolak pada berkas perkara yang meliputi berita acara pemeriksaan penyidikan, berita acara pemeriksaan di sidang pengadilan, semua surat-surat yang timbul di persidangan yang ada hubungannya dengan perkara serta putusan-putusan pengadilan yang bersangkutan dengan perkara tersebut. Hal tersebut dinyatakan dalam pasal 253 ayat 2 KUHP yaitu pemeriksaan dilakukan dengan sekurang-kurangnya 3 orang hakim atas dasar berkas perkara yang diterima dari pengadilan lain daripada Mahkamah Agung, yang terdiri atas berita acara pemeriksaan dari penyidik, berita acara pemeriksaan di sidang, semua surat-surat yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara itu beserta putusan pengadilan tingkat pertama. Pemeriksaan kasasi demi kepentingan hukum yang diatur mulai pasal 259 KUHP sampai dengan pasal 262 KUHP tidak dijelaskan masalah tenggang waktu mengajukan. Akan tetapi lebih objektif dan konsisten apabila masalah tenggang waktu menggunakan ketentuan pasal 264 ayat 3 KUHP yang menyatakan bahwa permintaan peninjauan kembali tidak dibatasi dengan suatu jangka waktu. Menurut M. Taufik Makarao dan Suhasril, ini adalah salah satu karakteristik upaya hukum kasasi demi kepentingan hukum sebagai salah satu upaya hukum luar biasa. Dengan demikian, tenggang waktu mengajukan kasasi demi kepentingan hukum tidak dibatasi dengan suatu jangka waktu tertentu,
pemikiran yang melandasi pernyataan tersebut sebagai berikut. A. Baik upaya hukum kasasi demi kepentingan hukum maupun upaya hukum peninjauan kembali adalah merupakan rumpun dan genus yang sama dalam bentuk lembaga upaya hukum luar biasa. Hanya spesifikasinya saja yang dipecah dalam dua jenis. Yang satu disebut kasasi demi kepentingan hukum sedang yang satu lagi dinamai peninjauan kembali. B. Motivasi juga sama-sama bertujuan untuk mengoreksi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Objeknya juga serupa. Sama-sama ditujukan untuk memeriksa putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Demikianlah materi topik ke-22 tutorial hukum acara pidana. Channel Global Tutorial sangat bermanfaat bagi yang ingin menambah wawasan, termasuk mahasiswa perguruan tinggi negeri dan swasta manapun di Indonesia. Video tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Jangan khawatir jika belum langsung paham. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video ini berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.